Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asistensi yang kedua ini, itu materinya tentang pembebanan. Pembebanan itu kan beban dibagi ada dua, beban mati, beban hidup. Beban mati sendiri itu ada beban mati berat beban mati berat bangunan itu sendiri dan beban mati tambahan. Beban mati tambahan itu yang kayak pasir, adukan semen, lantai, langit-langit, dan seterusnya. Nah, ini udah mulai masuk perhitungan ya. Untuk perhitungannya pakai Excel aja. Terus ini kita cari berat masing-masing dari beban mati sendiri dulu. Kayak pasir, beton bertulang, adukan dari semen, sama penutup lantai dari ubin tanpa adukan, pengantung langit-langit, dan atap datar, sama ini bukan lantai toko ya, ini pertokoan berarti ini nanti diganti perkantoran. Kan fungsi gedung tugas besar kita perkantoran ya, sesuai editor ini. Nah, ini perkantoran, nanti ini perkantoran berarti. Nah, untuk beban mati sendiri ini di ini peraturan pembebanan Indonesia 1983. Nah, ini misal di sini beton bertulang di sini 2400 kg per meter kubik. Berarti itu nanti ditulis di sini. Sebelumnya buat tabel aja gini. Terus ditulis 2400. Terus pasir ditemukan pasir itu 1800 atau 1600 ini pakai pasir ini kering udara sampai lembab 1600 kg per meter kubik. Untuk adukan dari semen juga gitu juga, dari pembebanan PBBI 1983. Apa tadi? Adukan dari semen ya. Adukan dari semen itu ada di bentar. Ini adukan dari semen 21 kg dan seterusnya. Nah, ini itu kan tadi di PBBI pakai kilogram per meter kubik ya, tapi nanti satuannya diubah ke kilonewton per meter kubik. Kayak 1 kilo itu 0,01 kilonewton. Ini udah diubah. Oh ya, ini buat perkantoran. Untuk beban perkantoran itu masuknya ke beban hidup ya, sama atap datar ini beban hidup. Jadi itu yang termasuk beban mati itu berat sendiri bangunan kayak plat, balok, kolom, sama kayak ini pasir, adukan semen, bentuk lantai, langit-langit, sama ya udah itu. Terus yang beban hidupnya itu fungsi dari suatu bangunan itu, misal kayak kantor, sekolahan, itu beban hidup, beda-beda beban hidupnya. Untuk beban hidup sendiri itu bisa dilihat di SNI 1727 2013. Nah, ini kan gedung perkantoran ya kita ya. Ini ada, kita lihatnya itu yang beban merata.
Untuk gedung perkantoran ini ada 3 jenis, tapi kita pilih yang terbesar, yang 4,79 kN per meter persegi. Kenapa pilih yang terbesar? Sebenarnya kalau aslinya itu tergantung tiap ruangan. Misalkan di kantor itu ada ruang buat lobby dan ruang buat kantornya sendiri, ruang buat arsip, komputer itu. Nah, tapi kita menggunakan yang besar itu biar kan ini masih belajar ya, memudahkan kalian dalam nanti di input beban di SAP-nya sendiri. Biar jadi satu dulu, makanya kita pakai yang paling besar 4,79. Kalau kita desain pakai yang beban maksimal, otomatis kan beban yang di bawahnya ikut aman kan. Nah, jadinya kita ambil yang 4,79 kN. Kita ganti di sini, langsung di sini berarti ya, 4,79. Udah. Untuk atap datarnya itu di sini juga ada. Nah, ini kita pakai yang atap datar. Yang atap datar ini 0,96 kN. Digenapin satu aja nggak apa-apa, 1 kN. Nah, setelah buat ini tabel untuk penggantian satuan, kita masuk ke tabel ini. Nah, tabel ini udah nge-link, nanti di link sendiri sama kalian ya. Nah, ini untuk beton bertulang itu tebalnya 0,125 meter. Ini untuk beban plat lantai. Ini beban mati plat lantai dulu. Dengan tebal plat lantai itu 125 mm. Nah, terus di perhitungan ini kita ubah ke meter semua dulu. Jadi 0,125 meter. Spesi sendiri itu 3 cm. Pasir 4 cm. Ini diubah ke meter ya, otomatis. Keramik itu 1 cm, waterproofing 2,5 cm, langit-langit 1 cm, plafon 1 cm dimensi tebalnya. Terus kalau udah di sini diubah satuannya ke meter semua. Setelah itu ini udah di link aja langsung ke yang ini. Nah, sebelah sini yang udah diubah satuannya ke kilonewton meter kubik. Nah, terus untuk beban KID itu dimensi kali berat volume ketemu sekian. Terus total KID-nya jumlahnya 4,116 kN per meter persegi. Terus ini tadi fungsi bangunan kita kan buat perkantoran ya, diganti aja. Untuk beban hidupnya lantai 1 sampai lantai paling atas, lantai 3 itu pakai 4,79 yang beban buat perkantoran. Terus kalau udah ke ultimate-nya itu rumusnya 1,2 KID dikali 1,6 KL. Masukin aja rumusnya, ketemu Q-nya 12,604 kN per meter persegi. Terus lanjut ke pembebanan plat atap. Pembebanan beban mati pada plat atap sama plat lantai itu bedanya kayak di ini aja. Kalau di plat lantai berarti nggak ada pengantung, kalau di plat atap nggak ada pengantung langit-langit, plafon, cuma ada beton bertulang, spesi sama waterproofing. Nah, ini dimasukin sini lagi, total KID-nya didapat 3,152
kilonewton per meter persegi. Terus ini beban hidup lantainya itu berarti tadi yang atap datar itu ya, berarti ini atap datar itu 1 kilonewton. Didapat Q-nya rumusnya sama 1,2 Qd kali 1,6 Ql. Didapat sebesar 5,3822 kilonewton per meter persegi. Terus ke plat Liouville. Plat Liouville itu beban matinya terdapat lapisan kedap air atau sama aja kayak waterproofing. Terus plat Liouville sama ducting AC. Ini untuk berat jenisnya di PBWI juga sama caranya di PBWI. Tebalnya ini sama, disamain kayak gini aja nggak apa-apa, 0,11 meter sama 0,15 meter. Terus ini perkalian dikali berat jenis dikali tebal, ketemu sekian hasilnya. Ide totalnya 5,57 kilonewton per meter persegi. Beban hidupnya itu 3 kilonewton. Itu dari ini PBBI juga, atau bisa dilihat di sini. Nah, ini pada bagian poin L untuk lantai ini dapat 3 kilonewton. Atau di PBBI bisa juga. Ya di PBBI ini loh, bukan ya, yang tadi udah ini sama ya. Didapat ultimate-nya 11,484 kilonewton per meter persegi. Udah sekian untuk materi pembebanan. Nanti selanjutnya itu estimasi dimensi di video berikutnya ya. Makasih.